konsumsi itu artinya apa yang kita makan itu adalah tergantung sama negara lain. Dan kenapa pindah-pindah ya anunya ya, slide-nya? Halo, Mas Arpandi? Ya, oke. Jadi pertama jebakan kita itu yang terjadi adalah jebakan hutang. Hutang ini saya bisa katakan adalah hutang haram. Kenapa? Karena hutang yang dikomitmenkan itu kan sama dengan hutang haram itu. Karena hutang seperti itu pada akhirnya menjadi beban. Dan hutang ini berbahaya sekali, apalagi di masa pandemi sekarang ini muncul Perpu nomor 1 waktu itu tahun 2020 dan disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi dan juga penanggulangan pandemi. Itu jelas sekali di sana skema utang itu dibebaskan tanpa kontrol dari parlemen. Dan ini sekarang sudah menggila, utang kita itu sekarang sudah 5.000 triliun. Dan itu belum lagi utang-utang yang tentunya diperintahkan untuk diakses langsung melalui melalui BUMN dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, ini utang jebakan pertama. Masuklah kemudian jebakan yang kedua adalah investasi. Jadi kita terlalu tergantung sama investasi di sektor komoditi ekstraktif seperti pertambangan sama tadi ya, pertambangan sama ekonomi monokultur atau perkebunan monokultur yang ternyata tidak banyak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di daerah-daerah yang memiliki daerah wilayah menjadi wilayah daerah tambang maupun daerah perkebunan monokultur itu. Yang kemudian yang kedua adalah jebakan yang ketiga adalah jebakan konsumsi. Jebakan konsumsi ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena jebakan ketiga ini dikatakan oleh Bung Karno, hati-hati dengan apa yang kamu makan karena yang kamu makan itu menentukan seberapa daulat kamu. Nah, sekarang kalau yang kita makan itu adalah hasil-hasil dari import atau importasi pangan, itulah yang berbahaya. Nah, teman-teman, saya kira kita harus kritis terhadap kebijakan pemerintah, bukan berarti kita itu membenci pemerintah, tapi kita adalah justru kita memberikan kontribusi yang terbaik, apalagi ini Forum Pemuda di Kalimantan Tengah yang tentunya banyak terdampak langsung dari kebijakan ekonomi monokultur yang tadi saya sebutkan atau komoditi-komoditi ekstraktif tadi. Demikian, terus kemudian selanjutnya. Jadi apa yang terjadi dengan konsep jebakan pertumbuhan ekonomi konstan tadi? Yang pertama adalah kita itu berada di dalam situasi kemiskinan dan pengangguran yang langgeng. Jadi angka kemiskinan kita itu hati-hati sekali ya, apalagi di masa pandemi. Kita ini banyak berada di bawah atau persis di garis kemiskinan yang selalu rentan terhadap krisis. Kita lihat begitu pandemi itu ada orang yang disebut sebagai pengusaha mikro, jumlahnya tadinya 64 juta, separuhnya itu langsung jadi penerima bansos. Yang tadinya itu usahanya itu hanya informal, modalnya begitu di stop aktivitas atau dibatasi aktivitasnya atau dilakukan PSBB, itu langsung mereka itu rentan menjadi miskin dan bahkan menjadi penerima bansos. Dan sekarang ini banyak pengangguran-pengangguran yang terus meningkat, bahkan pengangguran ini dari angka yang saya dapatkan terakhir itu sekitar sudah 8 juta pekerja kita itu di PHK. Dan ini menambah angka pengangguran yang terus-menerus menggerus ekonomi kita ini. Nah, dalam situasi seperti ini, masyarakat yang terjebak pada tadi pertumbuhan ekonomi konstan tadi atau stagnan ya, pertumbuhan ekonomi stagnan, itu mengakibatkan situasi ekonomi yang tidak terlalu baik pada kelompok masyarakat bawah ini. Dan kita bisa lihat dari rasio Gini kekayaannya. Rasio Gini kekayaan dan pendapatan yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan kita juga menjadi rentan terhadap krisis konjungtural dan juga krisis akibat pandemi seperti hari ini COVID-19. Next. Laporan Credit Suisse yang kita tahu dilaporkan tahun 2020
82% dari 73 juta orang dewasa Indonesia itu hanya memiliki kekayaan 10.000 US dollar atau sekitar 150 juta. Jauh di atas rata-rata dunia yang hanya 58%. Jadi teman-teman, kita ini dibandingkan dengan kondisi kedalaman kemiskinannya dibandingkan dengan rata-rata dunia itu kita jauh sekali. Kita itu keterlaluan ya. Artinya yang miskin keterlaluan, yang kaya juga keterlaluan. Kita lihat hanya 1,1% dari orang dewasa yang memiliki kekayaan di atas 100 ribu dolar Amerika atau US dollar. Ini artinya yang punya kekayaan 1,5 miliar itu hanya 1,5 miliar ke atas ya, itu hanya 1,1%. Sementara di negara lain di rata-rata dunia jauh sekali, rata-rata dunia itu 10,6%. Jadi ini menggambarkan yang kaya itu terlalu kaya sekali di Indonesia ini, kemudian yang miskin itu terlalu miskin. Kalau Anda lihat sekarang ini begitu pandemi juga, itu yang kaya itu ternyata akumulasi kekayaan atau penumpukan kekayaannya itu menjadi sangat akseleratif, mereka itu terlalu kaya, tabungan-tabungan mereka bertambah sangat tinggi, sementara rakyat ini tabungannya menyusut. Bahkan yang tidak punya tabungan ya gali lubang tutup lubang hari ini. Nah, ini yang kondisinya jelas sangat sekali dilaporkan oleh Swissy sebelum krisis pandemi ya. Ini sebelum pandemi loh. Rasio Gini kekayaan Indonesia itu 0,83. Rasio Gini itu begini ya, ini bukan persen tapi desimal. Jadi angkanya 1 sampai 0 sampai 1. Kalau rasio Gini kekayaan 0,83, ini nyaris sempurna. Artinya yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Itu rasio Gini itu seperti itu. Rasio Gini kekayaan kita ini digambarkan kenapa sangat berbahaya bagi pertahanan ekonomi kita. Itu adalah 1% orang kuasai hampir separuh dari kekayaan nasional. Ini kalau ditambah lagi kekayaan itu berupa tanah, itu sekitar rasio Gini-nya itu 0,80-an. Itu pernah dihitung oleh kawan saya yang dari Fakultas Ekonomi. Dan ini sangat berbahaya sekali ya. Kalau seperti ini bisa sewaktu-waktu muncul satu kondisi chaos menjadi pemicu bagi terjadinya revolusi sosial. Dan hari ini orang itu seakan-akan yang mengeruk keuntungan ini leha-leha saja atau menganggap situasi ekonomi baik-baik saja. Dan ini sangat berbahaya. Maka dari itu kita sebagai pemuda ini harus betul-betul waspada karena Indonesia ini juga menghadapi masa bonus demografi. Bonus demografinya itu adalah terjadi pada puncaknya nanti tahun 2030. Tapi hari ini kita sebenarnya sudah dalam situasi bonus demografi. Adalah struktur penduduk anak muda itu lebih banyak. Jadi peran 4PK itu sangat strategis. Kenapa? Karena jumlah pemuda itu paling banyak, apalagi pemuda milenial nih kan. Nah, tapi bahayanya adalah pemuda-pemuda ini kalau tidak punya lahan ekonomi yang digarap, mencari pekerjaan juga setengah mati, maka mereka itu bisa saja terjerumus kepada agama-agama kekerasan yang berbahaya sekali. Jadi hari ini banyak ditawarkan agama-agama kekerasan kepada anak-anak muda karena apa? Anak-anak mudanya ini stres, mencari pekerjaan nggak dapat, mau mengelola lahan ternyata lahannya sudah diserobot oleh korporasi, terus kemudian mereka itu juga backlog-nya atau kebutuhan atas rumahnya juga semakin hari itu semakin buruk. Artinya begini, backlog itu adalah kebutuhan ini ya, tingkat kebutuhan dan kekurangan dari rumah. Itu anak-anak milenial itu terancam menjadi tunawisma atau menjadi gelandangan. Kenapa? Karena setiap tahun kebutuhan rumah yang disuplai sama kebutuhan sama suplai rumahnya itu selalu mengalami kekurangan. Dan diperkirakan tahun 2030 itu sekitar 24 juta kita kekurangan rumah. Itu artinya banyak anak-anak muda yang tidak punya rumah. Dan ini berbahaya, sudah tidak punya rumah, tidak ada tempat untuk dia bernaung, terus kemudian tidak ada pekerjaan, pulang ke rumah atau ke kampung juga tidak ada lahan yang dia bisa cangkul untuk membuat makanan. Ya,
agama kekerasan yang paling cepat untuk menuju ke surga. Ini bahaya. Nah, saya minta kepada teman-teman PK untuk berdiri di garda paling depan untuk menciptakan sistem ekonomi supaya berkeadilan dan harus tetap menjadi kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, walaupun mungkin Anda ada sebagian yang menjadi pendukung dari partai pemerintah ataupun menjadi pendukung dari pemerintah itu sendiri. Jadi sikap kritis Anda itu adalah demi masa depan Anda sendiri, bukan demi kepentingan pemerintah hari ini. Next. Nah, saya ingin menyampaikan di sini karena diminta untuk bicara tentang koperasi. Jadi ya urgensi koperasi itu sebenarnya apa? Jadi teman-teman, dimensi koperasi itu sangat luas sebetulnya, tapi saya ingin menyampaikan yang sedikit di sini saya singgung aja karena kalau saya sampaikan materinya semuanya, dimensinya yang secara lengkap, tentunya waktunya tidak cukup. Tapi koperasi itu sebenarnya mengandung dimensi makro ideologi, ada dimensi mikroorganisasinya, ada juga dimensi gerakan, dan juga dimensi wahana individualita atau pendidikan. Pertama saya ingin menyampaikan dimensi makroideologi. Artinya begini, sebagai apa koperasi itu sebetulnya? Adalah sebagai alat untuk melakukan redistribusi kepemilikan dan pendapatan secara demokratik. Maka dari itu sebelum Undang-Undang Dasar 45 dihapuskan penjelasannya di pasal 33, jelas sekali pendiri Republik Indonesia itu menyatakan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi. Dan itu tegas sekali. Kenapa? Karena koperasi itulah yang sebenarnya memerangi supaya yang kaya tidak terlalu kaya, yang miskin tidak terlalu kebangetan. Maksudnya kebangetan miskinnya. Itu yang harusnya dikembangkan itu koperasi itu untuk tujuan itu. Saya ingin menyampaikan seperti ini ya. Di negara-negara Skandinavia yang dibanggakan oleh Bung Hatta dari sejak tahun 50-an, tahun 30-an ya, beliau waktu masih kuliah dulu, tahun 30-an. Itu di negara-negara Skandinavia yang pendidikannya, kualitas pendidikannya paling tinggi, tingkat kesejahteraannya atau kemakmurannya juga paling tinggi, maksudnya pendapatan per kapita mereka tinggi, sistem keamanannya dan sebagainya paling baik. Itu ternyata adalah negara-negara yang koperasinya juga maju. Dan Bung Hatta sampai mengatakan Denmark itu adalah negara koperasi. Dan itulah yang dicontoh oleh negara-negara lain yang juga ikut mengalami perkembangan positif. Seperti Singapura misalnya mencontoh negara-negara Skandinavia, mereka membangun koperasi. Jadi Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri waktu itu diangkat jadi Perdana Menteri, dia mengangkat menteri-menterinya itu orang-orang meritokrat, orang-orang cerdas, pintar, jujur, dan berkarakter, kemudian dikirim ke 3 negara, yaitu Swiss, Swedia, dan Israel. Ketika pulang ditanya, bagaimana cara mereka ini 3 negara ini mengelola ekonomi domestik mereka? Semua yang berangkat itu menjawab bahwa mereka mengatakan mereka itu membangun koperasi sebagai kekuatan. Seperti daerah kooperatif yang ada di Swiss, kemudian kooperatif Verbundet yang ada di Sweden, di Swedia, terus kemudian kibbutz sama moshav yang ada di Israel. Nah, mereka menemukan ternyata ekonomi masyarakat mereka itu kuat karena koperasi gitu loh. Ekonomi domestiknya atau ekonomi pangan sama energinya terutama itu dikelola oleh masyarakat melalui sistem koperasi. Nah, akhirnya Lee Kuan Yew tanya, apa yang kita punya? Kita kan tidak punya sumber daya alam. Yang kita punya cuma buruh. Akhirnya dia memulai dari koperasi apa? Koperasi konsumsi. Jadi koperasi konsumsinya itu dibentuk satu toko kecil yang namanya NTUC Fair Price waktu itu, diresmikan langsung oleh siapa ini Lee Kuan Yew. Begitu diangkat jadi Perdana Menteri, dia membangun koperasi ini. Koperasi NTUC itu basisnya adalah pekerja atau buruh. Dan sekarang ini menguasai sektor pangan mereka. Dan market share-nya di pasar retail itu sampai 64%. Jadi Gelael, Carrefour, dan sebagainya itu digabungkan tidak bisa mengalahkan jaringan supermarket NTUC ini karena captive market-nya atau market share atau pangsa pasarnya sudah sampai 64%. Nah, inilah yang memoderasi biaya hidup warga Singapura.
Jadi nilai cadangan keuntungan dari perusahaan ini adalah ditujukan untuk mensubsidi makanan-makanan masyarakat atau warga negara. Terutama adalah untuk manula dan anak-anak supaya tidak menderita gizi buruk. Indonesia ini katanya sumber daya alamnya tinggi, tapi kita itu gizi buruknya adalah 38% anak-anak kita itu yang lahir itu menjadi hampir 1 dari 3 orang itu adalah gizi buruk. Jadi kita itu lost generation, kita itu busung lapar itu sudah diderita dari 1 dari 3 anak yang lahir. Dan Kalimantan itu buruk sekali ya, gizi buruknya itu seperti Kalimantan Barat misalnya itu, penderitaan gizi buruk anak-anak kita itu malah paling tinggi di Kalimantan Barat ini. Saya nggak tahu Kalimantan Tengah itu berapa peringkatnya, tapi saya miris sekali daerah-daerah yang sawit tambangnya dieksploitasi tapi gizi buruknya semakin tinggi di situ. Yang kedua adalah penciptaan ini ya, pendapatan. Jadi pendapatan itu menghilangkan penciptaan pendapatan dan hilangkan ketidakseimbangan distribusi harta milik penyebab kemiskinan. Jadi koperasi itu sebenarnya memoderasi supaya orang itu tidak jatuh miskin. Kenapa Singapura itu bisa kuat padahal dia hanya punya jaringan toko saja? Karena dia punya dana cadangan keuntungan dari jaringan toko dia yang sangat masif ini untuk menyelamatkan apabila terjadi krisis dan sebagainya, mereka dapat subsidi dari keuntungan toko yang mereka akumulasi ini melalui koperasi tadi, koperasi NTUC yang sekarang sudah spin off ke banyak bisnis ya, ke asuransi, ada NTUC Income, ke infrastruktur dan sebagainya. Bahkan ya kalau kita lihat Amerika yang kita tuduh kapitalis pun ekonomi domestik mereka itu dikuasai oleh koperasi. Bahkan yang namanya listrik di Amerika itu misalnya itu dikelola melalui National Rural Electricity Cooperative Association. Artinya listrik itu dimiliki oleh pelanggannya. Kalau di Indonesia ini kan di sistem dimiliki oleh negara. Negara ini kemudian diwakili oleh komisaris yang ditunjuk oleh pemerintah yang kita tahu pekerjaannya sekarang ini malah justru menambah hutang dan itu menjadikan PLN kita itu sapi perahan para kreditor dari luar. Dan ini bahaya sekali ya, kita bisa terancam gagal bayar. Kalau gagal bayar bisa menyebabkan operasionalisasi dari instalasi penting seperti listrik ini macet di mana-mana. Kalau tidak ada biaya operasionalnya, tidak digaji kan orang tidak mau juga menyalakan listrik itu pegawai-pegawainya, dan ini berbahaya sekali. Dan harusnya koperasi itu dipraktekkan untuk PLN ini yang paling pertama. Kita harus bongkar itu undang-undang BUMN itu supaya tidak mewajibkan badan hukum BUMN itu menjadi perseroan, tapi harusnya juga menjadi alternatif bagi koperasi sehingga masyarakat bisa langsung menjadi pemiliknya. Anda bayangkan Mas Arpandi misalnya menjadi pelanggan listrik, tapi Bang Arpandi ini juga menjadi pemilik dari PLN, akhir tahun dapat SAU atau dapat dividen atau keuntungan, bukan hanya menjadi pelanggan. Kalau tarifnya dinaikkan sedikit pun ya nggak ada masalah. Akhirnya akhir tahun juga misalnya keuntungannya semakin besar. Ini menjadi sumber dari permodalan koperasi listrik itu sendiri seperti yang terjadi di Amerika misalnya dengan adanya NRECA tadi. Nah, terus kemudian koperasi ini juga infrastruktur sosial. Teman-teman, masyarakat kita itu lemah, mudah sekali disetir oleh politik dan mudah sekali dibodoh-bodohin. Dan menderita itu karena apa? Karena infrastruktur sosialnya tidak terbangun. Koperasi ini salah satu infrastruktur sosial yang penting untuk memperkuat ekonomi mereka dan dengan demikian mereka itu menjadi berdaya dan punya keberanian politik. Jadi sampai hari ini teman-teman, ini saya contohkan sejarah ya, ini sejarah nih. Di kampung saya Purwokerto itu adalah kampung pertama kali koperasi pertama kali di Indonesia didirikan dan dikenalkan adalah oleh seorang asisten residen Purwokerto, anak muda idealis yang namanya De Wolf van Westerode. Dia ingin mengembangkan koperasi kredit model Raiffeisen, yaitu dengan cara memobilisasi tabungan dari masyarakat untuk membangun bank milik mereka sendiri. Tapi oleh pemerintah kolonial atasannya, si De Wolf itu tidak boleh.
De Wolf itu dilarang untuk mengembangkan koperasi yang memobilisasi tabungan atau mengembangkan tabungan masyarakat itu sendiri, karena itu akan menyebabkan kemandirian ekonomi. Kata atasan De Wolf ini, apabila nanti pribumi mandiri secara ekonomi dengan dia memiliki tabungan, itu akan membahayakan bagi pemerintah kolonial, karena kalau orang mandiri ekonominya, dia akan punya keberanian secara politik. Makanya dikembangkanlah Volkswagen Bank, bukan koperasi, tapi dana kas dari pemerintah. Sampai hari ini pemerintah selalu mengulang-ulang kebijakan kolonial ini, bukan memperkuat ekonomi koperasi atau basis ekonomi koperasi yang jelas-jelas sesuai dengan konstitusi ini. Nah, ini teman-teman kita, saya mohon juga Forpeka di Kalimantan Tengah untuk juga mengembangkan koperasi secara serius, karena ini juga sebetulnya adalah untuk menyelamatkan masa depan generasi kita ke depan, untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih baik dan sebagainya, bukan hanya semata-mata sebagai badan usaha. Next. Jadi demokrasi ekonomi dan koperasi itu kaitannya seperti apa? Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang tempatkan manusia lebih tinggi dari peranan modal material yang bertujuan untuk memanfaatkan atau menguasai ekonomi. Yang setiap orang itu harusnya sama. Artinya begini teman-teman, ini prakteknya seperti apa sih? Kenapa disebut koperasi itu di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang dihapus oleh MPR tahun 2003 dalam sesi amandemen Undang-Undang Dasar ya, itu jelas sekali bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena prakteknya seperti ini. Jadi ketika disebut koperasi, teman-teman, atau satu badan hukum bisnis itu berbadan hukum koperasi, itu satu orang satu suara. Tapi dari segi ekonomi ya tetap resiprokatif, artinya setiap orang yang invest lebih banyak ya dia dapat untung lebih banyak, seperti PT, seperti perusahaan biasa. Tapi ketika mengambil keputusan, setiap orang satu suara. Itulah bedanya koperasi dan korporasi bisnis kapitalis. Nah, kalau kita mengembangkan konsep ekonomi seperti ini maka tidak akan mungkin terjadi eksploitasi. Saya contohkan, perusahaan terbesar di kota Bas, saya juga sempat nulis menjadi artikel ya, nanti teman-teman kalau ada yang tertarik dengan artikel saya ini, saya bisa sharing. Saya menulis tentang keberhasilan Koperasi Mondragon sebagai raksasa koperasi atau perusahaan raksasa melawan kapitalis di negara Bas, Spanyol bagian utara, negara bagian Spanyol bagian utara yang namanya Bas ini. Isinya orang-orang Katalan. Jelas sekali ini perusahaan ini menjadi perusahaan terbesar di negara bagian ini. Dan luar biasa, perusahaan ini tadinya hanya dirintis 5 orang anak STM, tapi perusahaan ini menjadi ribuan triliun asetnya kalau dirupiahkan ya. Itu awalnya itu hanya dirintis oleh 5 orang anak STM pengangguran mau mencari pekerjaan, tapi mereka menciptakan pekerjaan mereka sendiri sehingga mereka itu berhasil mengembangkan perusahaan Mondragon ini, yang itu basisnya adalah koperasi, di mana satu orang satu suara. Dan ini perusahaan terbesar di Bas ya. Jadi ekonomi mereka itu kuat, negara-negara maju itu kuat karena banyak koperasi. Dari 300 koperasi besar dunia, saya ingin sampaikan di sini ya teman-teman, yang diterbitkan oleh ICA International Cooperative Alliance pada awal bulan Januari, itu dari 300 koperasi besar dunia, itu 26%-nya atau seperempatnya itu adalah ada di Amerika. Dan lainnya itu ada di negara-negara maju seperti yang tadi saya sebutkan ya, di Belanda, Jerman, dan sebagainya. Dan Indonesia tidak masuk satupun. Padahal kita bicara ekonomi gotong royong lah, demokrasi ekonomi, dan sebagainya setiap hari. Kenapa? Karena ternyata kita itu hanya pemimpin-pemimpin kita itu banyak yang besar mulutnya daripada tindakannya. Jadi apa-apa yang dikatakan itu bukan yang dikerjakan. Dan apa-apa yang dikerjakan itu bukan yang pernah dikatakan. Ini pemimpin kualitas Indonesia yang harusnya menjadi pemimpin itu kan orang yang mengatakan apa yang dia sudah kerjakan dan mengerjakan apa yang dia katakan. Itulah yang harusnya jadi pemimpin. Tapi di Indonesia dibuat sebaliknya. Itulah yang membuat akhirnya koperasi kita tidak masuk di dalam 300 koperasi besar dunia. Next.
Ini dimensinya tadi saya sudah sampaikan, next. Jadi intinya teman-teman, alasan adanya koperasi itu adalah tempatkan manusia lebih tinggi dari modal. Ini prakteknya apa? Satu perusahaan kapitalis itu menggunakan konsep siapa yang menguasai modal paling banyak, dialah yang berkuasa. Misalnya satu perusahaan yang dikuasai oleh Pak Sandiaga Uno misalnya, kalau ini misalnya atau Pak Prabowo misalnya, atau Jokowi misalnya. Nah, ini ya dia yang punya saham 51%, ya dialah yang menentukan semuanya. Kalau koperasi enggak, Anda boleh investasi lebih banyak, dapat keuntungan lebih banyak ketika Anda investasi lebih banyak, tapi ketika mengambil keputusan adalah satu orang satu suara. Itulah bedanya koperasi. Jadi manusia ditempatkan lebih tinggi dari modal. Capital is not master but servant. Itu inti dari demokrasi ekonomi atau koperasi ini. Yang kedua, bangun persamaan. One person, one vote. Ini dalam mengambil keputusan. Mendorong kemandirian diri dengan cara kerjasama. Jadi kita ini yang namanya berkoperasi itu harusnya adalah sebetulnya menjawab kebutuhan. Banyak koperasi di Indonesia didirikan hanya mengejar bantuan, bukan menjawab kebutuhan atau didirikan untuk membangun bisnis. Kenapa? Karena anak-anak muda pikirnya yang namanya berkoperasi itu adalah hanya untuk sosial atau biar kelihatan kerakyatan. Tidak. Berkoperasi itu harusnya menjadi instrumen untuk membangun bisnis yang seperti Anda mendirikan perusahaan biasa. Di luar negeri saya melihat kenapa koperasi berkembang karena seperti itu. Nah, di Indonesia ini memang banyak dihambat ya. Banyak undang-undang, misalnya undang-undang rumah sakit itu melarang koperasi itu beroperasi, dan kemudian undang-undang BUMN misalnya melarang BUMN itu berbadan hukum koperasi, wajib PT. Nah, ini kan apa salah dan dosa koperasi? Ini yang menjadi masalah adalah undang-undang sektoral ini banyak yang mengebiri koperasi, mendiskriminasi koperasi yang harusnya diperjuangkan oleh 4PK dan kawan-kawan muda ini, judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat supaya ekonomi rakyat ini berkembang, tidak dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalis. Nah, itu contoh saja beberapa undang-undang yang jelas sekali ya. Misalnya contoh lagi undang-undang investasi. Undang-undang penanaman modal di klausul investasi asing itu jelas sekali bahwa investasi asing wajib berbadan hukum PT. Kalau diwajibkan PT itu tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan ekonomi kapitalis. Kenapa koperasi tidak dikasih kesempatan? Karena kalau dikasih kesempatan investasi asing itu berbadan hukum koperasi, rakyat di daerah seperti Kalimantan dan sebagainya itu ikut makmur, ikut maju. Nah, ini yang bikin undang-undang ini siapa ini? Pemerintah dan DPR Anda harus awasi. Anda harus kritik, harus Anda kalau perlu melakukan gerakan ekstra parlementer yang namanya anak muda kan harus begitu. Nah, saya di sini agak sedikit provokatif ya, tapi tujuannya adalah demi kemuliaan masa depan bangsa dan negara kita, teman-teman. Saya mohon maaf ya, saya bukan bermaksud untuk Nah, selanjutnya pertinggi nilai perdamaian. Orang koperasi itu mengajarkan perdamaian. Kenapa? Dia mengajarkan kerjasama. Kalau PT, Anda mengembangkan perusahaan kapitalis, itu mengajarkan konflik. Kenapa? Karena Anda disuruh bersaing setiap hari. Bersaing itu ya otomatis konflik. Anda coba bersaing sama tetangga Anda, yang ada setiap hari konflik. Nah, kalau koperasi itu enggak. Anda disuruh bekerja sama dengan tetangga Anda. Kalau orang bekerja sama, saling percaya, saling membangun kepercayaan ini, ya otomatis ya perdamaian lah. Dan perdamaian koperasi itu indah sekali. Kenapa? Karena tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan maupun status sosial. Itulah hebatnya koperasi. Kenapa? Karena yang dipikirkan oleh koperasi itu dia berdiri di atas nilai universal kemanusiaan. Tidak boleh membeda-bedakan, ada orang ateis, ada orang tidak beragama, tidak boleh masuk koperasi, tidak ada itu seperti itu. Yang ada adalah saling menghargai, saling menghormati, mau Anda Kristen, mau Anda Islam, mau Anda mahasiswa, mau pemuda, mau perempuan, mau laki-laki, semua setara. Kalau Anda investasi lebih banyak, belanja lebih banyak di koperasi, ya Anda dapat untung lebih banyak. Walaupun Anda kaya raya tapi Anda tidak membangun kebersamaan, ya Anda tidak bisa.
Ya itulah hebatnya koperasi ini sebagai kata ini yang saya quote dari Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan kalau partai itu bersaing-saing antar mereka untuk merebut pengaruh dan memenangkan pemilu dan mereka itu adalah membangun persatean. Persatean itu perpisahan ya. Sate itu kan dagingnya pisah-pisah itu kalau dibakar. Kalau partai itu membangun persatean, koperasi itu membangun persatuan. Kenapa? Karena kalau koperasi itu walaupun Anda itu ada yang PDI, ada yang PKS itu diajak bersama-sama memikirkan nasib hidup sehari-hari, membangun ekonomi. Itu kan persatuan. Tidak peduli apakah Anda PKS, apakah Anda PDI, apakah Anda Golkar, apakah Anda Demokrat, nggak ada urusan. Nah, ini kan hebat ini. Jadi kita sementara berpartai, berpolitik, kita juga harus berdemokrasi ekonomi. Jangan hanya membangun demokrasi politik. Demokrasi politik minus demokrasi ekonomi itu yang memunculkan kemiskinan. Anda hanya berbicara tentang kebebasan berbicara, kebebasan memilih dan dipilih, tapi Anda tidak membangun demokrasi ekonomi. Ekonominya dikuasai oleh segelintir elit. Elit inilah yang menguasai suara. Karena suara rakyat itu sebenarnya juga akhirnya mudah dibeli kan. Ini yang harusnya kita bangun. Demokrasi politik dibangun dan demokrasi ekonomi. Kalau Anda hanya membangun demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, Anda sebetulnya adalah penyokong bagi lahirnya oligarki atau elit kaya dan elit politik ini yang akhirnya menguasai ekonomi dan mereka tidak mau berbagi kekayaan dan pendapatan. Padahal yang dibutuhkan sebenarnya rakyat berpartai dan sebagainya itu kan untuk berbagi pendapatan dan kekayaan atau kesejahteraan. Tujuan Indonesia itu kan adil dan makmur. Bukan hanya bagi kepentingan elit politik maupun elit kaya. Dan koperasi jelas sekali menentang eksploitasi kemanusiaan dan alam. Jadi misalnya saya contohkan eksploitasi alam. Teman-teman, hutan terbaik misalnya itu ada di Finlandia. Itu manajemen hutan. Itu dikelola oleh satu koperasi yang namanya Metsä Forestry Cooperative. Nah, teman-teman, saya berharap di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya ini, hutan-hutan yang ada di situ dikelola dengan sistem koperasi. Ajukan kepada pemerintah pusat maupun daerah, anak-anak muda Forpeka, mohon untuk menguasai lahan-lahan hutan sosial yang ada di situ semua, untuk dikembangkan melalui basis koperasi, dan jagalah hutan itu menjadi hutan produktif, yang bisa menyelamatkan bagi masa depan anak cucu ekonomi rakyat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Supaya tidak dikuasai oleh ekonomi asing maupun ekonomi dari luar daerah. Next. Selanjutnya. Ini saya kira kalau kita bicara koperasi terlalu mendalam, nanti habis waktunya. Intinya koperasi itu adalah prinsip ekonomi bahwa masyarakat luas itu dapat mengontrol ekonomi yang lebih adil. Contoh tadi Mondragon, contoh NTUC yang dimiliki oleh 800.000 warga Singapura, contoh koperasi listrik Amerika, bahkan rumah sakit terbesar di kota Washington itu dimiliki oleh pasiennya. Listrik dikuasai. Anda tahu yang namanya Barcelona Football Club itu dimiliki oleh fansnya. Kemarin mereka mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Bartomeu sebagai presiden klub. Itu mereka itu ditulis di ADRT bahwa fans itu juga pemilik. Mereka itu pemilik, mereka punya kendali hak suara satu orang satu suara. Makanya mereka bisa mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Bartomeu dan akhirnya Bartomeu mundur sebelum dipecat oleh board kan seperti itu. Kenapa? Karena koperasi. Jadi Barcelona Football Club itu adalah salah satu cabang olahraga yang dikuasai oleh koperasi dari 13 cabang olahraga yang ada di Spanyol. Tapi tidak ada satupun, kita bilang ekonomi kita gotong royong, tidak ada satupun klub sepak bola kita di daerah maupun di pusat yang dimiliki oleh fans klubnya atau koperasi. Nah, saya kira Forpeka bisa juga merintis di Kalimantan sebagai contoh bahwa ekonomi termasuk hobi sepak bola dan sebagainya itu bukan tergantung sama sponsor, tapi tergantung sama fans dan bisa menghidupi bahkan ekonomi rakyat. Gitu. Yang kedua,
Demokrasi dapat bekerja di dalam sistem pasar. Jadi selama ini kan dituduh bahwa demokrasi itu tidak bekerja untuk sistem pasar. Pasar yang berkeadilan itu bisa bekerja. Banyak perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan itu hanya sebagian kecil. Kalau saya sebut di sini ya misalnya Rabobank, Raiffeisen Bank, itu adalah koperasi. Terus kemudian Sunkist. Sunkist itu adalah milik petani-petani jeruk yang berada di dalam persatuan koperasi di California Utara sana yang namanya Sunkist Cooperative Growers, adalah koperasi petani jeruk. Terus kemudian apalagi Campina. Campina itu adalah juga perusahaan es krim yang dimiliki oleh para peternak-peternak yang ada di sana di Belanda. Susu Anlin misalnya itu adalah milik dari produk koperasi Fonterra yang ada di New Zealand dan menguasai produk susu paling besar di dunia yang dimiliki oleh 10.300 sekian peternak. Jadi ekonomi koperasi itu adalah ekonomi negara-negara maju. Tapi di Indonesia tidak ada yang mengembangkan ini. Indonesia itu mengembangkan koperasi tahunya hanya simpan pinjam. Itu pun maunya ya pinjam aja, nggak mau simpan. Kalau bisa pinjam tapi tidak mengembalikan kan ya. Ini mental rakyat kita ini. Jadi gimana anak-anak muda harus mengembangkan koperasi seluruh sektor. Kalau perlu BUMD yang ada di Kalimantan Tengah minta sama Forpeka yang mengelola dan dikoperasikan dimiliki oleh masyarakat. Kalau yang minta Forpeka saya kira tidak ada masalah. Kalau tidak dikasih Anda kampanye, Anda harus mencalonkan jadi bupati dan gubernur di Kalimantan Tengah semuanya. Pasti dipilih kalau Anda punya program seperti itu, dipilih sama rakyat. Selama ini yang orang tidak tahu, anak-anak muda ini tidak tahu. Akhirnya apa? Jual beli sama oligarki. Untuk jadi bupati, jadi gubernur, mereka harus jual beli deposito tambang dan izin perkebunan untuk dapat sponsor. Anda harusnya jual konsep seperti itu yang berbasis kerakyatan. Dan saya kira Anda akan menjadi tokoh-tokoh nasional yang akan menjadi pemimpin bagi republik ini ketika Anda betul-betul membangun basis programnya itu adalah betul-betul kerakyatan dan dinikmati oleh rakyat. Next. Saya kira koperasi itu sudah tegas adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui perusahaan yang dikelola dan diawasi secara demokratis. Next. Koperasi itu juga mengembangkan prinsip nilai. Jadi teman-teman ini nanti slide ini bisa di-share bagaimana Anda mengembangkan koperasi. Jalankan 7 prinsip. Ini ada di sini prinsip koperasi dan nilai-nilai koperasi. Jalankan 7 prinsip yang saya tulis ini adalah berlaku internasional. Ini adalah kunci dari keberhasilan Anda membangun koperasi. Kalau Anda terapkan sepenuhnya dari 7 prinsip ini, koperasi Anda pasti juga akan berkembang. Next. Di Indonesia itu banyak tidak menjalankan 7 prinsip ini. Karena banyak sebetulnya residivis kapitalis berbaju koperasi, memanfaatkan koperasi hanya untuk mengeruk keuntungan bagi pribadi mereka, bukan membangun ekonomi rakyat. Nah, jenis koperasi itu juga bisa dikembangkan di semua sektor. Jadi koperasi itu bahkan layanan publik pun bisa koperasi. Yang tadi saya contohkan listrik, rumah sakit itu kan layanan publik. Di Amerika itu dikelola sistem koperasi. Di Indonesia tidak ada satupun, semua PT kapitalis. BUMD itu harusnya Anda ambil alih itu. Saya memprovokasi teman-teman Forpeka dan pemuda seluruh Indonesia, bukan hanya Forpeka, supaya segera demokrasi ekonomi itu, ekonomi konstitusi itu betul-betul bisa jalan. Nah, contoh adalah NTUC tadi yang Singapura, pelanggan menjadi pemilik. Ini model koperasi pertama. Ini juga yang pertama kali dikembangkan di Rochdale di Inggris. Sekarang NTUC ini menguasai market share yang tadi saya katakan 64%. Jadi Gelail, Carrefour, supermarket besar-besar di Singapura itu bersatu, itu tidak bisa mengalahkan usaha koperasi NTUC ini, National Trade Union Cooperative Association. Jadi ekonomi Singapura itu adalah ekonomi koperasi. Kenapa mereka kuat sebagai negara kecil? Yang kedua, konsep misalnya model koperasi pekerja. Yang ini yang saya sebut Mondragon tadi. Jadi siapa yang bekerja dia jadi pemiliknya. 80.000 pekerja yang ada di koperasi Mondragon itu adalah menjadi pemilik dari perusahaan itu. Di kartu nama mereka itu kartu namanya itu menyebut bos, I'm the boss. Jadi kalau Anda mencari bos
atau ingin ketemu sama bos Mondragon Worker Kooperatif, salah satu produknya itu kalau Anda itu beli grendel pintu, itu ada capnya Mondragon, itulah Mondragon itu merek koperasi itu. Yang paling bagus itu biasanya untuk grendel-grendel untuk baja ya, perusahaan baja apa produk-produk baja yang kita pakai itu produk koperasi Mondragon, mereknya Mondragon. Mondragon itu koperasi pekerja yang ada di Spanyol. Itu impor tuh. Nah, itu koperasi ini di mana pekerja menjadi pemiliknya. Model yang ketiga adalah koperasi produsen, JA Zeno. JA Zeno itu petani di Jepang, 92% petani Jepang itu selamat dan mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Kenapa? Karena 92%-nya mereka itu menjadi anggota koperasi Zeno, koperasi pertanian, Japanese Agriculture Zeno. Ini kuat sekali mereka itu ekonominya Jepang itu karena ini asetnya itu 8 kali lipat dari Honda. Dan ini dimiliki petani-petani betul. Bukan elit koperasinya. Koperasi multi pihak, ini iCoop, ini produsen, konsumen, dan pekerjanya menjadi pemilik perusahaan. Ini dilintis oleh petani-petani perempuan yang ada di Korea Selatan sekarang sangat berkembang, sangat cepat sekali. Yang selanjutnya adalah koperasi publik. Jadi layanan publik seperti saya contohkan tadi, NRECA atau National Rural Electricity Cooperative Association yang ada di Amerika. Jadi listrik di Amerika itu dimiliki pelanggannya. Mereka selain mendapat layanan listrik, mereka itu juga yang berhak memilih presiden direkturnya dan komisaris dan sebagainya itu semua pelanggan itu punya hak, satu orang satu suara. Dan hebatnya lagi akhir tahun mereka itu dapat keuntungan dibagikan kepada pelanggannya. Rumah sakit Group Health Kooperatif itu juga rumah sakit dan jaringan medik terbesar di kota Washington itu juga koperasi. Next, itu hanya contoh-contoh saja. Jadi perbedaan koperasi nyata. Koperasi itu adalah bangun perusahaan yang demokratik, yang dia menjadi kekuatan ekonomi rakyat, betul. Next. Nilai tambah koperasi itu adalah memperkuat anggota dan masyarakat, kepemilikannya demokratis, jadi yang namanya perusahaan itu bisa dikelola secara demokratis ya. Kalau ada yang bilang perusahaan nggak bisa dikelola secara demokratis, omong besar itu. Di negara-negara maju yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, perusahaan yang demokratis seperti koperasi itu ternyata mampu bekerja dan bahkan monopoli. Dimonopoli oleh rakyat kan nggak masalah ekonomi ini. Yang masalah itu kalau dimonopoli oleh segelintir orang yang menyebabkan Gini rasio atau kekayaan itu tersentral atau terpusat pada satu gelintir orang seperti yang tadi saya sebutkan di depan. Kapitalisasi kekayaan bagi anggota dan daya tahan. Ini daya tahan ekonomi itu atau resiliensi dari ekonomi itu semakin kuat. Negara yang kena pandemi hari ini, hampir semua negara, tapi yang koperasinya kuat atau koperasinya bagus itu relatif juga bagus pertahanan ekonominya. Next. Kondisi koperasi dunia dan Indonesia. Indonesia itu koperasi itu juga banyak yang papan nama. Koperasinya terbanyak di dunia, tapi ternyata itu hanya papan nama. 152.000. Kontribusinya terhadap GDP sangat kecil sekali, tidak lebih, saya hitungan saya sendiri itu tidak lebih dari 2%. Itu artinya ya nggak usah ngomong koperasi soko guru ekonomi lah. Koperasi itu soko pinggiran pun enggak. Jadi nggak usah dibangga-banggakan. Sebelum kita melakukan reformasi dan revolusi ekonomi, nggak mungkin itu akan tercipta. Ketiga, di Indonesia ini didominasi oleh sektor ekonomi keuangan mikro. Koperasinya itu kebanyakan hanya di sektor simpan pinjam tadi. Anak-anak muda itu belum tahu bahwa koperasi itu sebenarnya bisa dikembangkan di ekonomi kreatif, ekonomi yang lain. Bahkan pertambangan dan perkebunan itu juga di luar negeri yang tadi saya sebutkan, mesti seperti Metsa Kooperatif itu, Metsa Forestry Kooperatif itu, hutan dikelola, dan itu manajemen hutan terbaik di dunia, itu adalah Metsa Kooperatif ini. Atau koperasi kehutanan ini ya, Metsa namanya, di Finlandia. Kontribusi GDP-nya terhadap ekonomi kita sangat kecil. Dan permasalahannya ada di mana? Next. Inti permasalahan, next. Inti permasalahan koperasi kita itu adalah pertama, paradigma. Masyarakat banyak yang tidak tahu sebenarnya koperasi itu apa. Akhirnya banyak orang tertipu oleh koperasi. Koperasi hanya didirikan hanya untuk sebagai mengejar keuntungan segelintir pengurusnya, atau kalau tidak hanya untuk mencari bantuan. Bukan dikembangkan sebagai bisnis.
Paradigma masyarakat itu taunya koperasi itu simpan pinjam. Yang tadi saya sebut, maunya pinjam saja dan tidak mengembalikan. Yang kedua, regulasi kita itu diskriminatif. Koperasi di luar negeri itu bisa didirikan 2 orang, di Indonesia harus 20 orang. Undang-undang Cipta Kerja sudah diturunkan jadi 9 orang. Tapi 9 orang ini kan gimana mau membangun bisnis aja kok harus dibatas-batasi. Di luar negeri walaupun anggotanya menjadi jutaan, itu dimulai dari 2 orang boleh. Dan prinsipnya adalah 1 orang 1 suara. Itulah kenapa anak-anak muda banyak yang mengembangkan koperasi di luar negeri. Di Indonesia sekarang harus 9 orang. Kalau 9 orang ini saya nggak tahu. 9 orang itu kan menyampaikan visi dan misi itu untuk supaya sama itu kan susah. Apalagi anak-anak muda misalnya, masih mahasiswa lagi, Forpeka ini anggotanya misalnya. Ya 9 orang mahasiswa miskin menyampaikan visi dan misi untuk membangun perusahaan itu kan susah. Yang masih mengandalkan kiriman orang tuanya. Ini harusnya kan dipermudah. 2 orang kalau memang serius, dia mungkin jual tanah warisan orang tuanya atau tanah warisan dari mertuanya, ya nggak apa-apa yang namanya bisnis, tapi 2 orang harusnya cepat bisa mengembangkan koperasi. Yang kedua, regulasi yang sektoral tadi. Banyak regulasi sektoral seperti Undang-Undang Rumah Sakit, itu melarang koperasi, Undang BUMN, melarang koperasi, Undang-Undang Investasi atau penanaman modal untuk investasi asing, itu melarang koperasi. Jadi ini heran saya. Katanya kita ekonomi gotong royong, demokrasi ekonomi, tapi koperasi di mana-mana dilarang. Dan tidak ada pembelaan Menteri Koperasi. Saya berdoa supaya nanti kader-kader Forpeka inilah yang menjadi Menteri Koperasi dan Presiden. Supaya bisa melakukan perubahan. Kaderisasi ini targetnya adalah merebut kursi Presiden dan Menteri. Dan saya akan bangga sekali kalau teman-teman muda dari Forpeka inilah yang menjadi pemimpin-pemimpin nasional nanti. Yang ketiga adalah problem kebijakan. Kebijakan ini kacau nih. Ekonomi rakyat ini hanya dijadikan sebagai label saja, slogan. Intinya itu. Next. Saya ingin membawa kepada rekomendasi, teman-teman kalau mau membangun ekonomi kerakyatan, pertama, rakyat jangan biarkan menjadi penerima bansos. Harusnya APBN itu dialokasikan minimal setiap warga negara tidak boleh ada yang lapar. Namanya kalau di luar negeri itu UBI atau Universal Basic Income. Kalau istilah saya adalah harusnya ada alokasi APBN dan APBD yang disebut sebagai pendapatan minimum warga. Jadi warga negara itu untuk makan itu harusnya dijamin melalui APBN dan APBD. Kalau untuk makan aja tidak ada, dia itu anarkis. Nggak usahlah membangun macam-macam. Yang penting dijamin bahwa ada makanan di rumahnya. Nah, nanti orang bekerja itu adalah untuk yang lain-lain. Yang kedua, mendorong akselerasi reforma agraria. Tadi reforma agraria itu termasuk hutan-hutan sosial itu harusnya direbut oleh teman-teman Forpeka supaya bisa dikelola menjadi basis koperasi dan ekonomi kerakyatan. Ketiga, reforma korporasi. Harus ada pembatasan rasio gaji. Jadi yang namanya di Amerika, teman-teman, itu gaji itu juga di negara-negara maju lain itu juga dibatasin. Termasuk ada pembagian saham buruh. 50 tahun yang lalu, tahun 1974, Amerika yang kita tuduh kapitalis, mereka punya yang namanya undang-undang kepemilikan saham buruh. Jadi orang yang bekerja itu dikasih saham. Bukan hanya dapat gaji, tapi akhir tahun dapat bagian dari keuntungan juga, walaupun kecil. Di Indonesia nggak ada undang-undang ini. Harusnya inilah yang diperjuangkan oleh anak-anak muda ini. Supaya muncul undang-undang kepemilikan saham untuk buruh atau orang-orang yang bekerja. Dan pembatasan rasio gaji. Ini keterlaluan di Indonesia ini. Gaji buruh di satu perusahaan BUMN yang itu perusahaan kita seperti BRI dan Mandiri misalnya, gajinya 5,2 miliar sampai 5,6 miliar presiden direkturnya. Itu belum lagi dapat bonus akhir tahun. Ini kan gila-gilaan. Sementara ada orang yang bekerja di perusahaan ini, gajinya satu bulannya 3,4 juta. Dan itu pun dipotong oleh perusahaan outsourcing sebesar 30%. Tinggal terima 2,4 juta. Jadi bandingkan itu ada gaji manusia bekerja, bekerjanya tidak mungkin melebihi 24 jam satu harinya, tapi gajinya itu 2.200 kali lipat dari yang terendah sampai yang tertinggi. Bagaimana mau membangun ekonomi gotong royong, mau membangun keadilan ekonomi? Ya, bagaimana kita mau membuat rakyat sejahtera dan berbahagia?
Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Selanjutnya rekomendasi saya adalah kooperatifisasi. Jadi BUMN sama BUMD serta BUMDes ini diarahkan kepada public service obligation dan bagi kepentingan rakyat banyak, bukan ekonomi dikuasai oleh segelintir orang elit ini. Yang selanjutnya adalah mendorong koperasi multipihak dan koperasi publik. Jadi layanan publik dan koperasi multipihak yang tadi ada dimiliki produsen, konsumen, dan pekerjanya, itulah yang harus kita kembangkan. Kesimpulan saya, demokrasi politik yang minus demokrasi ekonomi itu hanya akan melahirkan satu rezim yang saya sebut sebagai rezim oligarki, yang ini sebetulnya adalah rezim anti demokrasi. Kenapa? Karena dia menjadi penguasa, kekuatan kekayaannya itu menjadi penguasa. Dialah yang pada akhirnya dengan kekayaannya yang menumpuk terlalu banyak ini, yang akhirnya mempengaruhi kebijakan dan juga regulasi-regulasi kita, sehingga hanya menguntungkan bagi kepentingan elit, bukan menguntungkan kepentingan rakyat banyak. Demikian, terima kasih sebagai pemantik diskusi kita kali ini. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, sangat menarik sekali materi yang disampaikan untuk kita pada siang hari ini, membangkit semangat pemuda, khususnya pemuda Kalimantan Tengah. Berkaitan tadi juga disentuh berkaitan dengan food state, bahwasanya ini adalah bentuk-bentuk rezim-rezim kapitalis oligarki. Kita ini Indonesia berasa negara kapitalis. Katanya memberdayakan semboyan ekonomi gotong royong, namun alhasil praktiknya di lapangan itu masih bertindak seperti kapitalis. Tanda-tanda kita ini diberdayakan oleh pihak asing juga. Sementara hari ini kita melihat bahwasanya pemerintah kita menghalalkan gitu ya, menghalalkan posisi kita sebagai negara berkembang. Nah, seperti penggerukan sumber daya alam yang begitu besar, salah satunya di Kalimantan Tengah sendiri, food state di Gunung Mas. Ini info yang banyak ya. Terima kasih. Itu kan hutan yang dibabat. Hari ini kita mau tanya, kayunya kemana? Gitu. Nah, sementara akselerasi dari food state itu masih kurang dirasakan oleh masyarakat luas. Gitu. Penduduk Kalimantan Tengah itu hanya 2, juta jiwa. Nah, sementara hari ini kita melihat bahwasanya fakta realitas di lapangan masih banyak masyarakat, saudara-saudari kita masih mengalami ketertimpangan secara ekonomi, sosial, bahkan sumber daya manusia sangat rendah. Betul apa yang Abang katakan tadi, di seluruh Kalimantan itu bisa kita katakan dari kelahiran itu mengalami stunting. Benar itu. Di Kalimantan Tengah sendiri itu bahwasanya realitas terjadi gitu. Karena berkurangnya perhatian dari pemerintah untuk memberdayakan di skop sosial yang dimaksud pendidikan pemberdayaan sosial yang Abang maksud tadi. Nah, untuk kawan-kawan sekalian yang ada di via Zoom maupun di ruangan ini, saya menulis beberapa kesimpulan dari diskusi kita berkaitan dengan arah kebijakan koperasi nasional ekonomi kerakyatan. Nilai-nilai ekonomi, tanda-tanda itu kita dijebak oleh pihak asing, sementara kita terus digerus, terus dimanfaatkan sumber daya alam kita itu lari ke luar. Sementara kita, bahwasanya Bung Hatta dulu berkata, dan Bung Karno juga pernah berkata, bangsa ini didirikan atas dasar gotong royong. Dari satu untuk semua, dari semua untuk satu, dan dari semua untuk semua. Nah, jebakan pertumbuhan itu kita bisa rasakan gitu. Bahwasanya akhir-akhir ini kalau di Kalimantan Tengah sendiri kita lihat bupati, wali kota, kepala daerah mana sih yang tidak menanam saham di salah satu perusahaan.
terutama perusahaan sawit. Itu realitas yang terjadi di lapangan. Sangat betul sekali. Kita ini negara menjunjung gotong royong, tetapi nyatanya kapitalisnya sangat berasa. Untuk sesi ini kita buka untuk lebih banyak berdiskusi dengan kawan-kawan di via Zoom maupun secara tatap muka pada saat ini untuk bertanya, menggali lebih dalam kepada pemateri gitu ya. Karena Bang Suroto ini sangat basic sekali di bidang ekonomi koperasi yang berbentuk kerakyatan. Suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar, Bang ya. Ini langsung masuk ke tahap sesi pertanyaan, Bang, izin. Ya, tidak penanya. Suaranya tidak terdengar, saya tidak tahu kenapa. Ya, ini udah dengar kan? Sekarang terdengar. Oh ya. Oke. Ya, sekarang kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab, Bang. Tanya jawab, gimana yang sesi pertama? Kita buka untuk ketiga penanya di ruangan meeting sekaligus di ruangan Zoom meeting. Silakan kepada tiga penanya. Ya. Silakan teman-teman. Langsung saja. Ya, Bang, ada satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bang, perkenalkan saya Ardi Apriansyah. Saat ini berkuliah di Universitas Palangkaraya, jurusan Ekonomi Pembangunan. Ya. Suaranya bisa lebih terang sedikit. Ya, sekarang, Bang. Oke, ya. Oke, saya ulang, Bang. Perkenalkan saya Ardi Apriansyah, Bang, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Palangkaraya. Sangat menarik tentang koperasi, tapi saya ngambilnya ke yang mengenai dampaknya, Bang. Kemudian tadi udah Abang sebutkan. Saya tidak akan menanyakan tentang bagaimana karena kendalanya 3 tadi sudah Abang sebutkan di akhir gitu. Awalnya ada 2 pertanyaan, namun yang satu saya rasa sudah terjawab. Pertanyaan saya adalah tadi Abang ada menuliskan dalam PPT Abang, salah satunya adalah tentang rasio Gini sebesar 0,83. Memang dalam realitanya di akademik itu sangat dipakai, Bang, untuk menakar kesejahteraan itu pakai rasio Gini. Namun kalau kita perhatikan pemerintah maupun bahkan di perwakilan kita sendiri, biasanya ketika kampanye dan lainnya menyampaikan konsep kesejahteraan itu menggunakan PDRB, Bang, maupun PDB. Nah, pertanyaan pertama saya tentang itu adalah, kalau saya berpendapat sudah tidak layak kayak gitu, Bang, PDRB itu untuk menggambarkan kesejahteraan kayak gitu. Namun kenapa masih dipakai kayak gitu, Bang? Padahal di negara-negara luar itu sudah menggunakan indeks kebahagiaan dan lainnya kayak gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana, Bang? Kenapa kemudian Indonesia masih menggaung-gaungkan menakar kesejahteraan itu menggunakan PDRB? Padahal kalau PDRB itu ya benar yang Abang jelaskan tadi, total dari keseluruhan dan realitanya masyarakat Indonesia itu 10% bisa menguasai 90% kekayaan. Nah, mungkin konsep itu, Bang, bagaimana pendapat Abang? Terima kasih banyak. Bentar, Bang, masih ada satu lagi. Sini, langsung ke sini. Ini perempuan nih, supaya ada perwakilan perempuan. Suaranya nggak kedengeran, Bang. Ya, tunggu, Bang. Penanya kedua. Suaranya tidak terdengar. Penanya kedua. Bang Arpandi, suaranya juga tidak terdengar. Cek. Aduh. Cek. Dengaran, Bang? Nggak terdengar. Halo. Halo? Cek 121, Bang, dengar suara kami, Bang. Terdengar. Cek. Itu volumenya kayaknya mengecil ya. Volume mengecil, kita kencang ini, Bang. Bentar, Ya, Bang, kedengar.
Ini baru kedengeran. Oh Cek, iya iya. 1, 2, 3, cek. Ini kedengeran. Ini Ya. kelas. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Dek. Siapa namanya, Dek? Perkenalkan, nama saya Reni Sitaboyan. Izin. Reni ya. Ya, Oke. Silakan, Dek. kan tadi ada dijelaskan di PPT-nya, Bang, tentang mendorong munculnya koperasi generasi baru, tentang koperasi multipihak. Multipihak maksud itu bagaimana ya dan apa saja sih contohnya? Terima kasih. Oke. Terima kasih, Dek. Any question, guys? Ya. Masih ada Bang? Ya, satu lagi. Satu orang lagi. Satu orang lagi, sorry. Ya, satu orang lagi Bang. Sini silakan Abang menjawab dan menjelaskan seluas-luasnya lagi. Ya, oke. Ya. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Nama Bang. Oke, kenalkan nama saya Oktali Hersinan, saya seorang mahasiswa ilmu pemerintahan. Panggilannya siapa, Pak? Panggil aja Os, Bang. Iya, Os ya. iya Bang. Oke, saya ingin bertanya Bang. Oke. Pada saat ini mungkin terlihat dengan jelas di mata kepala kita, saat ini mungkin gender yang saat ini sedang mengalami yang namanya PHK atau pemberhentian bekerja, tapi pengangguran yang pada akhirnya bertambah itu total pengangguran yang terlihat adalah wanita dan perempuan. Itu sering sekali untuk dilirik. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita di luar sana yang memiliki warna yang berbeda, seperti teman kita kaum waria, teman waria, bahkan teman transpuan atau transgender yang tidak memiliki hak yang sama, yang sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Jangankan pekerjaan, sebuah pendidikan pun sangat sulit untuk didapatkan. Bagaimana sih Bang cara kita menanggapinya hal tersebut gitu? Menanggapi hal tersebut, jadi mendambah yang namanya gejolak kita Bang. Mungkin ini agak tabu sih untuk dibahas gitu. Atau ini gimana sih Bang, mungkin mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dalam diri mereka pun begitu sulit gitu Bang. Dan itu cukup sih Bang untuk mendapatkan, bahkan kebanyakan mereka teman waria kita, teman waria yang sulit mendapatkan pekerjaan pendidikan, pada akhirnya mereka beralih menjadi pekerja malam atau pekerja seks. Itu benar-benar menambah sebuah pikiran kita sih Bang. Gitu sih, gimana sih, apakah mereka menurut Abang pada saat ini, apakah mereka dapat memiliki hak yang sama seperti kita untuk memiliki pekerjaan, pendidikan di Indonesia ini Bang? Itu sih yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Abang. Apakah Iya. Saya langsung bisa jawab, Bang Arpandi. Ya, silakan Bang. Pertama, saya ya ini hanya tanggapan ya. Kalau saya salah, saya juga minta maaf. Pertama, Bung Adi tadi, rasio Gini. Jadi yang saya sebut itu rasio Gini kekayaan ya. Selama ini pemerintah juga sering pakai rasio Gini. Tapi rasio Gini pendapatan dan itu pun basisnya spending. Jadi yang 0,38, 0,39 yang dibilang wah ini pemerintah Jokowi lebih baik dibandingkan pemerintah SBY karena pemerintah SBY melahirkan rasio Gini pendapatan 0,41 dan sekarang sudah 0,38 gitu. Jadi rasio Gini pendapatan basisnya spending ini nggak relevan sebetulnya. Yang relevan itu adalah rasio Gini kekayaan yang tadi dilaporkan oleh Swissy, itu lembaga riset internasional itu yang melaporkan. Nah, kenapa kok kita itu masih economic growth? Karena paradigma yang dipakai oleh ekonomi kita itu adalah ekonomi neoklasik. Ekonomi-ekonominya Pak Jokowi sampai hari ini, termasuk ekonomi Orde Baru, itu kan ekonomi-ekonomi neoklasikal. Ekonomi neoklasikal itu pendapatnya adalah ya Smithian. Jadi yang namanya ekonomi neoklasik itu adalah ekonomi yang berbicara bahwa suatu ekonomi itu
akan diatur secara invisible hand, artinya oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Jadi asal negara tidak intervensi, maka mereka mengatakan harga-harga itu akan terjadi keseimbangan atau yang disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Itu tidak mungkin. Itu mimpi. Itu hanya ada di surga. Makanya sebetulnya yang mereka ini ekonomi neoklasik itu kan sering menuduh jenis manusia ekonomi atau ekonom seperti saya misalnya adalah sebagai orang utopis. Sebenarnya yang utopis itu mereka itu pemimpin. The biggest dreamer in the world is Adam Smith. Nah, indikator dari economic growth itu adalah turunan dari cara pandang kaum neoklasikal ekonomik ini yang sekarang dipakai oleh pemerintah terus-menerus. Jadi saya berharap Anda sebagai calon sarjana ekonomi pembangunan, Andalah yang harus memperjuangkan model-model ekonomi strukturalis dan institusionalis yang kemudian turunan-turunan indikatornya nanti bukan lagi economic growth atau pertumbuhan ekonomi berdasarkan GDP atau PDRB atau PDB, tapi adalah berdasarkan Human Development Index, kemudian Happiness Index seperti yang dikembangkan di Bhutan, dan kemudian Human Development Index yang dikembangkan di negara-negara Skandinavia dan sebagainya, bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi. Saya juga mengatakan kepada teman-teman, saya bilang ekonomi tumbuh bagus, tapi the grow with justice, itu yang benar. Tumbuh dengan keadilan. Bukan economic growth with trickle down effect. Jadi ekonomi tumbuh, dikuasai oleh segelintir orang, dan diharapkan menetes ke bawah, yang sampai akhirnya di bawah itu kekeringan karena tumbuh tetesannya nggak turun-turun. Jadi saya berharap saja, karena saya juga bukan Menteri Pendidikan, saya tidak bisa melakukan rekayasa SDM supaya bisa pendidikan kita itu berubah. Tapi saya berharap teman-teman di sini berjuang untuk memperjuangkan banyak indikator-indikator pembangunan yang tidak harus tergantung pada indikator GDP ini. Nah, kenapa ini bisa langgeng? Karena kita itu juga lemah. SDM kita tidak paham apa itu yang namanya GDP. Apa itu yang namanya PDB, apa itu yang namanya produk domestik bruto. Yang harusnya sekarang dilakukan adalah pendidikan politik, termasuk pendidikan ekonomi. Jadi teman-teman harus mengembangkan pendidikan politik dan pendidikan ekonomi. Kembangkan banyak platform-platform pendidikan supaya rakyat itu cerdas, mampu memahami bagaimana sebuah tata ekonomi makro itu harusnya dikembangkan. Jadi jangan duduk diam saja. Dulu yang namanya anak-anak muda itu yang merebut juga republik ini. Jadi sekarang ini kita itu hanya merebut supaya GDP itu diganti dengan Human Development Index dan Happiness Index saja nggak bisa. Berarti ya teman-teman ini ya juga lemah dalam perjuangan. Rebut itu opini publik, bikin website, bikin kajian-kajian, bikin statement-statement di media, kirim rilis-rilis media, 4PK bikin rilis di media bahwa economic growth system itu tidak baik, bikin diskusi intensif, ajak dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang pikirannya progresif untuk bikin kelompok-kelompok epistemik. Di dunia ini itu banyak perubahan karena intelektual organik. Itu yang dikatakan oleh Antonio Gramsci kan, bahwa intelektual organik atau orang-orang elit cerdas yang berkomitmen untuk rakyat, dia bekerja secara serius mengembangkan intelektualitas dan membela rakyat, inilah yang membuat perubahan di dunia. Termasuk Gini Index tadi, supaya menjadi indikator bukan hanya GDP. Termasuk Human Development Index atau HDI maupun Happiness Index seperti yang dikembangkan di Bhutan. Negara yang harusnya banyak membangun dengan kebahagiaan ya Indonesia. Karena sumber daya alamnya banyak, jadi kita itu juga punya hutan banyak, itu harusnya abadi tuh. Kita itu harusnya hidup di atas ekonomi pertanian yang itu dikembangkan sebagai family farming bukan food estate.
untuk Kak Reni, koperasi multi pihak. Koperasi multi pihak itu artinya adalah saya pernah menulis di Kompas, nanti kalau Anda butuh artikelnya, Anda bisa ketik juga Suroto Koperasi Pertanian Multi Pihak. Itu contohnya di sektor pertanian. Itu saya pernah menulis di Kompas, cetak ya, Kompas yang dicetak itu, di kolom opini. Nah, koperasi multi pihak itu seperti apa? Nah, intinya adalah koperasi multi pihak itu koperasi yang dimiliki oleh produsen maupun konsumen dan pekerjanya. Ini saya contohkan adalah koperasi yang ada di Korea Selatan, iCoop. iCoop waktu krisis ekonomi tahun 97 itu dan kebangkrutan dari revolusi hijau yang menghasilkan tanah yang rusak karena banyak pupuk anorganik itu kan merusak struktur tanah. Terus kemudian ditambah lagi mereka itu menjadi tergantung sama pupuk kan, termasuk kerusakan-kerusakan yang lain, bukan hanya makanya pestisida dan sebagainya itu adalah akibat dari revolusi hijau waktu itu yang dikembangkan oleh Orde Baru. Nah, perempuan-perempuan di Korea Selatan waktu itu juga jadi korban revolusi hijau yang ada di Korea Selatan. Nah, mereka perempuan-perempuan petani itu mengatakan, mereka bersemangat, apa yang kita makan itu harusnya adalah apa yang kita hasilkan sendiri. Kita harus menjaga kesehatan kita juga. Jangan sampai anak-anak kita itu banyak yang mati karena pestisida. Akhirnya mereka bikinlah koperasi ini. Koperasinya mereka itu bukan bergerak di sektor pertanian pertama-tama. Yang mereka kembangkan adalah membangun toko. Dia bilang, kita harus membangun toko, kita harus menjadikan konsumen toko kita itu masuk menjadi anggota, kita kasih pendidikan yang namanya berkonsumsi etis. Berkonsumsi etis itu adalah konsumsi yang sehat, konsumsi yang tidak merusak lingkungan, produk-produk yang diciptakan tidak merusak lingkungan, tidak mempekerjakan anak dan sebagainya. Itulah yang diajarkan sama konsumen yang menjadi anggota. Nah, anggota ini menjadi pemilik dari toko-toko ini. Mereka menyelenggarakan pendidikan koperasi dan sekaligus pendidikan kesadaran berkonsumsi etis. Setelah itu muncullah banyak toko, mereka kerjasama juga sama petani-petani. Nah, petani ini kan produsen. Jadi konsumen mengundang produsen menjadi pemilik toko untuk membangun toko selanjutnya. Si petani-petani yang produknya dijual oleh jaringan toko mereka ini, akhirnya mereka mendirikan toko selanjutnya adalah produsen dan konsumen. Toko yang selanjutnya itu termasuk yang bekerja di koperasi itu juga ikut investasi, juga bukan hanya bekerja tapi mereka ikut membangun saham koperasinya ini. Akhirnya muncullah koperasi multi pihak di mana produsen, konsumen dan pekerjanya menjadi pemiliknya. Dan hebatnya ternyata setelah saya presentasikan di banyak perguruan tinggi konsep koperasi multi pihak ini, inilah sebetulnya cara secara kelembagaan yang mampu seharusnya kalau kita kembangkan, yang mampu memerangi mafia kartel pangan. Yang selama ini menguasai sektor pangan di sektor bisnis of farm-nya, terutama marketing, processing, dan ini ya. Contohnya misalnya perusahaan Carung Pokpan yang menguasai, masa yang namanya bibit ayam aja kita harus tergantung beli sama perusahaan atau pabrik. Jagung misalnya. Jagung itu benih-benih jagung sekarang habis sama Monsanto sama Cargill. Jagung-jagung lokal yang harusnya tumbuh di lahan-lahan ladang-ladang Kalimantan itu sekarang habis karena apa? Dimonopoli oleh jagung hibrida yang kita harus beli pada Carung Pokpan sama Monsanto. Ini monopoli, ini bioterorisme. Ini harusnya masuk kepada kejahatan terorisme bio. Harusnya ditangkap itu perusahaan-perusahaan ini oleh intelijen kita, oleh intel-intel kita. Intel kita itu jangan hanya menangkap orang yang membuat kerusuhan keamanan. Yang menghabisi bibit-bibit lokal ini harusnya ditangkap juga. Ini kejahatan juga. Ini dulu di undang-undang intelijen kita itu sempat masuk tapi direvisi. Saya nggak tahu, revisi diam-diam lagi. Rakyat tidak ada yang tahu. Saya berharap anak-anak Forpeka ini nanti ada yang jadi intel lah. Sekolah di Sekolah Tinggi Intelijen Negara keluarkan undang-undang bioterorisme dan Anda tangkapin itu semua para penjahat-penjahat korporasi yang menghabisi benih-benih lokal kita. Masa benih ayam, benih jagung,
benih padi, benih semua tergantung. Itulah yang menyebabkan kita itu tergantung sama perusahaan multinasional, akhirnya importasi. Itulah jebakan ekonomi konstan yang salah satunya adalah importasi pangan tadi dalam konsumsi kita. Suatu bangsa yang berdaulat adalah dia memakan apa yang dia hasilkan sendiri. Hati-hati dengan apa yang kamu makan, itu kata Bung Karno. Karena apa yang kamu makan itu menentukan seberapa daulat kamu. Itu inti dari kata-kata yang ditulis di dalam kumpulan resep masakan Mustika Rasa yang dibuat oleh Bung Karno, diperintahkan kepada Menteri Pendidikan waktu itu. Nah, koperasi multi pihak itu juga bisa dikembangkan oleh generasi milenial. Contohnya adalah koperasi Stocksy. Stocksy itu STOCSY, Stocksy. Stocksy.coop. Ini dikembangkan, contohnya adalah di bisnis platform fotografi. Ada anak-anak fotografer yang dia itu selama ini menjual produk fotografinya ke perusahaan platform. Keuntungannya hanya 15%. Ini di Vancouver, Kanada. Saya sempat ke sana juga melihat aktivitas mereka. Nah, ini fotografer anak-anak muda ini, fotonya dia hanya dapat keuntungan 15%. Nah, akhirnya mereka mendirikanlah koperasi platform. Mereka menjual foto-foto mereka di perusahaan platform mereka, yang akhirnya 85% itu keuntungannya dikembalikan kepada fotografernya, yang 15% itu untuk koperasi. Itu untuk membiayai pekerja-pekerja yang menjadi karyawan di situ. Yang selanjutnya adalah Bank OS. Jadi Bank OS, jadi bentuk diskriminasi kebijakan ini sebetulnya adalah karena politik kita itu bukan politik perlindungan kepada bangsa dan tanah air. Tugas pemimpin itu adalah 4, kalau menurut Undang-Undang Dasar 45, tugas pemimpin Republik ini. Pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Artinya tanah air dan warga negara itu dilindungi. Dilindungi dari apa? Kelaparan, dilindungi dari diskriminasi, dilindungi dari perlakuan tidak adil oleh warga negara yang lain ataupun oleh negara itu sendiri. Itulah tugas pemimpin atau tugas presiden dan kawan-kawannya ini. Yang kedua adalah apa? Menciptakan perdamaian. Jadi harusnya mengembangkan kerjasama, itulah cipta perdamaian, bukan mengembangkan persaingan konflik. Yang ketiga adalah mensejahterakan warga negara, itu kan perintah di Undang-Undang Dasar 45. Yang keempat adalah melindungi yang keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia ini pemimpin-pemimpinnya berkecenderungan hanya mengembangkan kekuasaan politiknya. Jadi agama-agama yang menganggap bahwa LGBTQ ini adalah sebagai bentuk penyimpangan-penyimpangan dari ajaran agama, inilah yang kemudian diterima oleh para pemimpin-pemimpin Republik ini, terutama pemerintah, dalam mengambil kebijakan. Harusnya ada pembebasan, tapi itu tidak terjadi, dan pemerintah mengambil kebijakan tidak memberikan kebebasan kepada mereka atau tidak menjamin kebebasan mereka karena takut dituduh pemerintah ini sebagai pendukung LGBT yang itu adalah katanya dilarang oleh agama-agama ini. Jadi pemerintah kalah oleh kelompok politik yang berbau agama. Apakah itu agama apapun? Ini sebetulnya yang salah adalah pemerintah. Pemerintah tidak boleh kalah. Gus Dur itu contoh pemerintah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia berani mengatakan bahwa seharusnya kita rekonsiliasi dan yang namanya TAP MPRS itu harusnya dicabut supaya apa? Tidak ada lagi dendam anak bangsa. Dan itu kecerdasan. Dan Gus Dur itu orang yang pemimpin hebat sekali. Dia pernah mengatakan begini sama Romo Mangun. Saya ini sama Romo Mangun itu hanya beda agama, tapi satu kepercayaan. Tapi saya sama orang NU itu satu agama tapi beda kepercayaan, katanya gitu ya. Ini sambil guyonan saja ya. Artinya apa? Bahwa sebagai pemimpin itu bisa saja dia bertentangan dengan pendapat umum masyarakat.
Tapi demi melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dia harus melakukan itu. Kalau tidak, bangsa ini akan menjadi bodoh terus, menjadi diskriminatif terhadap warga negara yang lain. Saya juga kasihan dengan kelompok waria ini. Sudah terlempar dari keluarganya, tidak diakui oleh keluarganya, terus kemudian mencari pekerjaan juga dipersulit karena takut menjadi, kalau memberi pekerjaan mereka, perusahaan ini takut juga dituduh sebagai pendukung LGBT ya. Terus kemudian akhirnya mereka itu hanya jadi pekerja seks tadi, betul. Nah, saya berharap cerdaskan masyarakat. Kalau Anda menjadi pemimpin, beranilah mencerdaskan masyarakat dengan keberanian politik yang Anda harus ambil resikonya. Jangan hanya demi kepentingan perut Anda, demi kepentingan kekuasaan Anda tidak mampu mencerdaskan rakyat. Yang kedua, sebaiknya Anda juga mengembangkan koperasi sosial. Koperasi sosial itu untuk menyelamatkan teman-teman yang terdiskriminasi ini, karena Anda bukan pemerintah, Anda bikin koperasi. Bikinkan pekerjaan-pekerjaan buat mereka melalui koperasi sosial. Koperasi yang menampung orang-orang yang mungkin distigma narkoba, distigma buruk sebagai LGBT, distigma mungkin sebagai mantan narapidana, yang mereka itu adalah orang-orang baik, anak-anak bangsa yang harusnya diselamatkan sebagai penopang dari masa depan bangsa yang besar Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Ya, penjelasannya sangat luar biasa, Bang. Menambah gairah daripada kawan-kawan ini. Terlihat sekali di wajah mereka apa yang Abang sampaikan sangat luar biasa. Sangat provokatif. Namun kita sampai di penghujung acara. Sangat saya ucapkan terima kasih kepada Abang yang telah memberikan materi untuk kawan-kawan di Kalimantan Tengah. Semoga bahwasanya materi ini tidak berlalu begitu saja. Nanti ada outcome yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Sesuai dengan gagasan Forpeka hadir untuk mewarnai Indonesia. Amin. Bung Karno pernah berkata, bangsa ini didirikan atas dasar gotong royong, dari satu untuk semua, dari semua untuk satu, dari semua untuk semua. Merdeka! Merdeka! Sukses selalu. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang. Mohon maaf atas kekurangan kami. Selamat, sehat selalu ya. Jaga protokol itu, jangan terlalu dekat itu. Siap, Bang. Siap. Vaksin semua. Kita vaksin semua. Yuk, sehat selalu. Merdeka. Terima kasih, Bang. Luar biasa ilmunya.